Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 3 April 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 3 April 2025. Ih, buset. Aku udah Oke, kalau aku lihat dari Knight of Wands, berarti di sini dia ini orang yang kalau aku lihat punya karakter yang kuat ya. Dia sudah memasuki hidupmu atau sudah datang ya. Dan orang ini aku lihat memang orangnya pemberani, penuh energi, bervitalitas ya. Orangnya juga gampang menarik perhatian banyak orang ya. Mungkin dia juga mungkin public figure atau entertainer gitu ya. Yang pasti dia ini orang yang bisa menarik perhatian banyak orang, entah itu secara fisiknya atau sikapnya ya, atau ya karena mungkin dia public figure seperti itu. Orang-orang memang biasanya terpesona dengan melihat dia aja tuh udah terpesona kayak gitu ya. Dia ini orang yang kuat, orang yang pemberani, tidak takut pada apapun, ya siap memperjuangkan apa yang menurut dia itu milik dia. Terus itu aku lihat dia ini punya sifat yang impulsif ya, sehingga dia ini orang yang cepat bertindak berdasarkan pemikiran dia di saat itu juga. Nah, karena dia ini punya sifat yang impulsif, biasanya orang ini tuh kayak apa ya, susah untuk punya, bukan punya ya, tapi kayak susah untuk menetap ya. Kalau misalkan saat ini dia pikirannya pengen A, maka dia akan lakukan A. Tapi kalau misalkan besoknya dia pengen B, langsung pindah ke B gitu. Ya, dia ini orang yang mungkin sulit untuk apa ya, sulit untuk menetap. Bisa dibilang orangnya gegabah ya. Uh, um, dia ini orang yang siap untuk selalu mengejar, ya, mengejar yang lebih cantik, mengejar yang lebih ganteng, atau mengejar sesuatu apa ya, misalkan karir, mengejar uang, ya semacam itulah ya. Pokoknya di sini dia itu orang yang siap untuk selalu mengejar seperti itu ya, mengejar hal-hal yang lebih seperti itu. Dia ini orangnya punya sifat gegabah, mudah berubah-ubah ya, mudah berubah-ubah ya, karena impulsif itu tadi. Mudah berubah-ubah sehingga mungkin sering menyulitkan kamu ya untuk bisa berumah tangga atau apa ya, menetap hanya dengan dia gitu. Ya, bahkan dalam hubungan kamu dengan dia, misalkan hubungan percintaan gitu deh ya, itu sulit gitu untuk punya hubungan jangka panjang sama dia. Pasti on off lah, pasti putus nyambung lah, atau hubungan singkat dan cepat berlalu. Gitu. Ya, aku lihat di sini. Jadi dia ini orang yang sulit untuk bersikap tenang atau berkepala dingin dalam situasi tertentu ya. Sehingga menyulitkan kalian berdua untuk seimbang, untuk berinteraksi seperti itu. Dan ternyata kamu ini berdealing dengan seseorang yang tidak dewasa ya, atau apa ya? Kalau aku lihat di sini dia itu orang yang suka murung atau wataknya masam, ya. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini mungkin suka berbohong sama kamu, ya. Atau mungkin selama ini dia selalu memperlakukan kamu dengan buruk.
ya, sehingga aku lihat dia ini selalu beresiko kehilangan kamu. Ya, dan ketika dia sudah kehilangan kamu, ketika kalian sudah berpisah deh ya, ketika kalian sudah berpisah, entah itu karena memang jeda atau memang putus hubungannya ya, ini orang pasti menyesal. Ya, ini orang pasti nyesel. Setelah dia berpisah dari kamu, pasti dia nyesel. Pasti nanti dia datang lagi. Makanya hubungannya ada yang sempat on off dengan orang ini. Ya, bahkan dia nanti akan berusaha lagi untuk cari cara gimana agar terhubung kembali dengan kamu, agar kamu tertarik lagi nih sama dia, entah dengan cara apa. Ya, nah karena sikap dia yang seperti ini ya mungkin sering ngebuat kamu merasa kesal ya. Terus juga semakin kesini perasaanmu semakin bosan dengan dia, dengan kelakuan dia yang semena-mena itu, suka-suka hati dia itu, gitu ya. Terus itu kalau memang kamu dengan dia ini belum menikah, berarti memang sebenarnya dia belum siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen. Ya, jadi it's okay, nggak usah disesali ya menjalani hubungan dengan dia. Menyesal boleh, tapi jangan berlarut ya. Karena ya memang si dianya aja belum siap untuk berkomitmen. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia itu cepat berlalu gitu ya hubungannya. Karena dia memang belum siap untuk serius gitu. Oke, selama kamu menjalani hubungan dengan dia, di sini ada devil. Berarti kamu menjalani hubungan yang penuh dengan apa ya, ketidakmandirian ya, hilangnya kemandirian untuk fokus dengan hobi, dengan pekerjaan ya, karena fokus kamu mungkin selama ini hanya ke dia aja, cinta-cintaan aja ya, seperti itu. Sehingga mungkin akhirnya apa ya, hubungan yang kamu jalani bersama dia itu ada ketergantungan yang tidak sehat ya. Terus itu juga ini karena devil, berarti hubungan kamu dengan dia selalu aja seperti harus mengambil langkah mundur untuk berfokus pada minat-minat kalian yang lain selain cinta-cintaan. Ya pasti hubungannya kayak apa ya, selalu kayak menarik diri, membatasi diri, akhirnya menghilang, akhirnya ngeghosting ya, akhirnya fokus dengan diri masing-masing seperti itu. Jadi bukannya semakin intim, tapi justru malah semakin menghindar atau semakin menjauh. Seperti itu hubungannya. Ya, terus itu juga aku lihat di sini salah satu di antara kalian nampaknya ada yang punya masalah dengan kesehatan mental. Sehingga ini juga yang mungkin menjadi kesulitan bagi kalian untuk seimbang, untuk intim seperti itu ya. Terus itu juga devil itu melambangkan emosi yang negatif, termasuk pelecehan, sikap mendominasi, penipuan, dan juga kecemburuan yang terlalu besar ya. Jadi hubungan yang kamu jalani bersama dia ini, entah ini memang sifatnya kamu atau sifatnya dia yang sangat egois, suka melecehkan, mendominasi, menipu, dan juga cemburuan seperti itu ya. Terus itu devil ini juga kan melambangkan tentang nafsu dan godaan. Nah mungkin selama ini dia itu gampang tergoda ya, gampang nafsuan. Terus itu juga mungkin hubungan kamu dengan dia ini memang terjalin karena adanya godaan ya, dan nafsu secara fisik atau seksual seperti itu ya, terjalin karena adanya nafsu dan godaan gitu ya. Terus itu juga dia ini orang yang punya rasa hedonisme yang tinggi, sehingga dia akan selalu mencari kepuasan yang murni untuk mementingkan diri dia sendiri. Jadi dia gampang minggat, gampang pergi ya, yang penting dia bisa puas ya. Bahkan ya dalam percintaan pun kalau misalkan ada yang lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu, dia akan gampang ninggalin kamu. Yang penting dia dapat yang lebih cantik atau lebih ganteng agar dia merasa puas. Atau lebih kaya, atau lebih apa deh gitu ya. Itu ya. Terus itu dia ini orang yang masih ingin mengejar kesenangan, mengejar semua kesenangan materi dalam hidupnya. Ya, dia masih orang yang pengen bersenang-senang, orang yang masih pengen main-main, orang yang masih pengen memperkaya diri lah ya, kayak gitu ya.
Oke, dikonfirmasi dengan Three of Swords ya. Berarti hubungan yang kamu jalani dengan dia ini hubungan yang penuh dengan air mata, penuh dengan rasa patah hati, penuh dengan rasa kesedihan, penuh dengan pertengkaran. Sehingga hubungan ini mungkin sudah diakhiri ya, hubungan ini sudah berakhir. Karena hubungan ini sulit untuk dijalani. Ditambah lagi dia ternyata apa itu namanya, selalu tidak bersikap jujur atau terbuka sama kamu. Terus itu juga suka menyakiti kamu, suka menuduh kamu, sehingga semakin memperburuk keadaan. Ditambah lagi dia suka selingkuh ya, mempermainkan kamu, membuat kamu kecewa dalam hubungan ini. Ya, ditambah lagi komunikasi tidak berjalan dengan baik, jarang ada komunikasi, kalaupun ada komunikasi selalu bertengkar, terus itu juga kalau ada komunikasi mungkin sering salah paham atau nggak nyambung seperti itu ya, sehingga hubungan ini semakin parah ya, kesalahpahamannya. Ditambah lagi kamu selalu merasa perasaanmu terasingkan, kesepian ya, karena sering diabaikan sama dia. Akhirnya hubungan ini putus ya, ada perceraian atau perpisahan di antara kalian. Ya kalian kalau belum menikah ya bukan percerai, berpisah ya. Jadi seperti itu ya, karena memang ada keterlibatan dari pihak ketiga ini. Aku lihat kalau udah ada Three of Swords ya, dia sempat selingkuhin kamu atau ada orang lain ya yang ikut campur dalam menimbulkan kesulitan hubungan kalian untuk berjalan dengan baik. Oke, dikonfirmasi dengan Two of Wands ya, berarti memang hubungan kalian sudah tidak seperti dulu ya, tidak sedekat dulu, hubungan tidak ya tidak senyaman dulu, tidak seintim dulu. Sekarang ya mungkin sudah asing atau sudah diem-dieman, silent treatment, saling menjauh, saling membatasi diri. Ya pokoknya udah beda lah dengan yang dulu ya. Kalau dulu kan masih gampang ya say hello, walaupun mungkin jeda, walaupun putus hubungan, tapi say hello ya masih disambut. Kali ini mungkin tidak. Say hello aja mungkin udah nggak ditanggepin sama kamu. Bisa jadi seperti itu ya. Intinya hubungan kamu dengan dia sudah tidak sama seperti sebelumnya. Ya, kamu semakin menjauh dari dia, ya, terus itu sudah ada rasa membosankan terhadap dia, sudah tidak ada lagi percikan atau gairah yang tersisa untuk dia, atau perasaan untuk dia udah nggak ada. Jadi aku lihat di sini si dia sebenarnya ya, kalau aku lihat sebenarnya dia tidak mau mengakhiri hubungan atau tidak mau berakhir dengan kamu. Dia tidak mau melepaskan kamu. Dia takut kalau misalkan dia ditinggalkan sendirian oleh kamu. Dia takut kalau dia tidak bersama dengan kamu lagi, gitu. Ya, dia takut kalau kalian akan berpisah secara total. Takut banget dia, say. Ya, kalau aku lihat di sini. Tapi kalau kamu sudah nggak ada lagi gairah untuk menjalin hubungan atau untuk dekat lagi dengan dia, kayak udah males gitu ya. Tapi si dia ini, dia tidak mau melepaskan kamu, dia takut sendirian, dia takut tanpa kamu, dia takut kalau kamu benar-benar lepas dari dia. Nah, seperti itu. Aku lihat di sini ya. Padahal kamu sudah menjauh dari dia. Menurut kamu dia ini orang-orang yang ngebosenin, udah deh gitu ya. Oke, kalau aku lihat nampaknya dia ini udah ngerasa kamu ini sepertinya sudah bertemu dengan orang baru, atau memang faktanya sekarang kamu sudah bersama dengan orang baru, atau kamu sudah didekati orang baru, atau bahkan kamu sudah menjalin hubungan dengan orang baru ya. Aku lihat di sini ada indikasi kamu memang sudah ada orang baru. Kalau misalkan belum ada orang baru mungkin akan segera ya, karena ini di kartu ke-6. Jadi ini masih apa ya, ekspektasi atau kedepannya akan ada orang baru untukmu, atau kamu saat ini sudah memiliki orang baru ya, sudah ada kedekatan. Ya mungkin ini masih ada yang mungkin masih sekedar teman dulu dengan orang baru ini ya, dekat seperti itu. Dan kalau aku lihat ada potensi ya, hubungan kamu dengan orang baru ini akan berkembang gitu. Ya, ada prospek akan mengalami transformasi yang menguntungkan kamu dengan orang baru ini.
Yang terpenting adalah kamu harus hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit atau masalah-masalah yang terlalu rumit dengan si orang baru ini. Buat penilaian berdasarkan emosi dan instingmu aja saat ini, ya. Maka potensi kamu memiliki perkembangan dengan orang baru ini akan bagus gitu. Ya, yang pasti jangan pancing-pancing masalah deh gitu ya. Kalau misalkan memang ada masalah diomongin baik-baik, itulah ya. Ace of Cups ya, aku lihat akan ada orang baru. Terus aku lihat si orang lamamu ini ya, ini justru malah sekarang semakin merasa kagum dengan kamu, dengan kepribadian kamu, ya. Makanya di sini dia ingin membentuk kembali hubungan yang baik dengan kamu. Seperti itu. Ya, nggak cuman orang lama, sebenarnya orang baru pun melihat kamu seperti itu. Mereka kagum sama kamu dengan kepribadiannya kamu. Kamu itu menarik, kamu itu mengagumkan. Ya, mungkin kamu berwibawa, kamu mungkin secara paras ya cantik atau ganteng, kamu elegan. Ya, pokoknya di sini menurut mereka baik orang lama ataupun orang baru, mereka itu kagum sama kepribadiannya kamu. Ya, jadi makanya mereka, orang baru dan orang lama ini pengen membentuk hubungan yang baik dengan kamu. Seperti itu, pengen deket lagi sama kamu. Ya, cuman aku lihat di sini, nggak cuman sih ya kalau aku lihat. Ini dua orang nih ya, orang baru dan orang lama, nampaknya akan membuat suatu langkah yang kuat untuk meningkatkan dampak yang kuat agar bisa, kamu itu naksir sama mereka. Agar mereka bisa punya peluang kalau kamu itu bisa naksir lagi sama mereka atau bisa naksir sama dia, sama mereka gitu ya. Dan kalau aku lihat kemungkinan si orang lama dan orang baru ini akan mencoba gitu ya, akan mencoba untuk siapa nih yang paling kuat yang akan mendapatkan kamu gitu, karena menurut mereka siapa yang paling kuat dan bisa mendapatkan perhatian kamu atau mendapatkan kamu, ini mereka akan menang gitu ya. Entah faktanya mereka ini satu sama lain tahu ya kalau mereka lagi bersaing ataupun tidak, tapi yang pasti ada effort lah ya, ada effort seperti itu. Cuman aku lihat ya, kamu kayaknya nggak terlalu banyak berharap sih dalam hal percintaan untuk saat ini, karena aku lihat hubungan kamu baik dengan orang lama ataupun orang baru masih butuh pemahaman yang intim, pemahaman yang kuat ya, karena hubungan ini aku lihat masih rapuh ya, baik dengan orang lama ataupun orang baru. Kalau orang baru ya mungkin memang sudah kamu patahkan, bukan hanya rapuh ya, sudah kamu patahkan, sudah hancur lah ya, kamu sudah nggak bergairah lagi sama dia. Tapi ya mungkin bisa jadi ke depannya kita nggak tahu ya, apakah kamu bisa luluh dengan orang lama atau tidak ya, karena di sini kartunya masih sampai Ace of Cup ya. Jadi yang pasti aku lihat di sini hubungan kamu dengan orang baru pun masih rapuh, hubungan kamu dengan orang lama pun ya rapuh atau sudah patah, sudah hancur, udah lebur bahkan bisa jadi ya. Yang pasti seperti itu. Jadi aku lihat kalau memang kamu pengen dengan orang baru, ya monggo gitu ya, dipersilahkan saja. Bukan berarti aku harus menyarankan kalian harus dengan orang baru, tidak. Kalau memang kalian pengen, ya silahkan, karena silahkan diperjuangkan, karena di sini aku lihat hubungan kamu dengan orang baru ini pun rapuh gitu loh ya. Mungkin komunikasi pun masih akan on off gitu dengan orang baru, belum seintim itu, karena di sini aku lihat indikasinya kan rapuh gitu ya. Makanya aku bilang hubungan kamu dengan orang baru ini punya potensi untuk berkembang ya. Tapi sayangnya di sini hubungannya masih rapuh, berarti kan harus ada effort juga dari kedua belah pihak, kamu dan orang baru itu. Oke, kita lihat bagaimana perasaan untuk orang
orang baru dulu deh lah ya. Bagaimana perasaan orang baru ini terhadap kamu? Perasaan orang baru ya, perasaan orang baru. Oke. Oh, kalau aku lihat sih sebenarnya kamu dengan dia ini ada perasaan yang sama. Sama-sama punya rasa suka, ya. Eh, kamu dengan dia juga cerminan. Aku lihat di sini, ya. Kamu dengan orang baru ini juga cerminan. Sebenarnya kamu juga dengan dia ada perasaan yang sama. Kamu juga suka sama dia, dia suka sama kamu. Seperti itu, ya. Orang baru ini aku lihat sering memikirkan kamu, sering merindukan kamu, bahkan ada keinginan untuk memiliki kamu. Ya, ya dia pengen memiliki kamu. Dia sudah merasa terperangkap, sudah merasa terikat, terjebak, tertawan hatinya oleh kamu. Gitu. Dia udah kelepek-kelepek lah ya, udah suka sama kamu gitu ya. Oke, di sini ada chasing. Berarti memang si orang baru ini pengen ngejar kamu. Ya, bahkan dia akan mengejar kamu dengan tangguh, dengan rasa kepercayaan diri yang kuat. Ya, aku lihat di sini. Cuman hati-hati, di sini aku lihat ada toxicity. Ya, berarti hati-hati. Ini ada potensi hubungan yang toksik juga nih. Ya, I don't know dari apa ini toksiknya, apakah dari sikap, ya, atau dari situasi. Ya, pokoknya di sini ada potensi hubungan kamu dengan orang baru ini juga bisa toksik. Bisa toksiknya dari kamu, bisa toksiknya dari dia. Gitu. Ya, karena di sini aku lihat dia memang akan mengejar kamu dengan tangguh, dengan rasa kepercayaan diri. Ya, cuman kalau aku lihat memang antara kamu dengan orang baru ini memang masih kaku. Ya, masih kaku. Jadi belum yang seintim itu banget. Ya, ya mungkin ngobrol ya ngobrol. Kayak ya fine gitu loh. Kayak ya nyantai aja ngobrol gitu ya, deket gitu. Tapi kayak masih apa ya? Mungkin komunikasinya bisa dibilang kayak on off gitu ya, komunikasinya on off. Sehari komunikasi, nanti 3 hari lagi komunikasi lagi, nanti 4 hari atau seminggu baru komunikasi lagi. Nah kayak gitu, ya. Jadi masih kayak ada dinding di antara kalian, masih ada batasan apa ya disebutnya, kayak ada dinding penghalang di antara kalian. Apakah kamu yang membatasi diri atau apakah kamu yang tidak mau terlalu membuka diri atau gimana? Soalnya di sini aku lihat ada kebekuan dalam interaksi kamu dengan orang baru. Jadi kayak mana ya? Silent, no words. Berarti kayak ya itu ya, mungkin komunikasinya jarang, no words di situ, jarang ada komunikasi. Ya seperti itu. Mungkin kalau misalkan nggak dia duluan yang ngehubungin kamu atau chat kamu nggak duluan ngehubungin dia, seperti itu. Ya mungkin hubungannya komunikasinya on off gitu ya, masih kaku, masih dingin, masih beku. Belum intim, belum lancar ya, belum lancar komunikasinya atau hubungannya. Ya, kalau orang baru ini sih dia ada memendam rasa sama kamu, pengen bersatu ya, pengen punya koneksi yang kuat dengan kamu, pengen ada penyatuan, pengen memiliki kamu, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dengan orang baru. Oke, kita lihat bagaimana dengan perasaan orang lama. Bagaimana perasaan orang lama?
Oke, apakah kamu pihak ketiganya atau memang dia ada pasangan lain ya? Ini aku lihat ada third party antara kamu dengan si orang lama. Ada pihak ketiga. Pihak ketiganya ini kalau aku lihat teman sejawatnya ya, entah ini teman kerjanya, teman kuliahnya ya. Yang pasti ini dari circle pertemanan ya. Apakah kamu yang pihak ketiga atau ada yang lain ya, pihak ketiga di antara kalian? Terus itu, aku lihat di sini ya, kamu dengan dia ini punya suatu keintiman, ada suatu ikatan secara seksual. Jadi sebenarnya, yaitu tadi ya, aku bilang, dia terhadap kamu itu, hubungan ini bisa terjalin karena ada suatu godaan atau gairah seksual dengan kamu. Dia punya ketertarikan secara seksual dengan kamu. Ya, dia punya ketertarikan secara fisik atau secara seksual dengan kamu gitu. Mungkin antara kamu dengan dia ini tempat curhat. Kamu sering curhat sama dia atau dia yang sering curhat sama kamu. Sehingga apa ya, kayak ya ada keintiman di antara kalian. Ya, ada ikatan yang kuat, ada keintiman yang kuat di antara kalian. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekadar gairah secara seksual, tapi kamu dengan dia mungkin sering curhat dulu ya. Dulu sering curhat sehingga ada suatu keintiman yang kuat di antara kalian. Divine feminine, ya dia merasa bahwa kamu ini divine feminine, keibuan ya, penuh dengan kasih sayang, apalagi jiwa feminin tuh apalagi sih aku lupa ya, silahkan browsing di Google ya, jiwa feminin, energi feminin. Ya, keibuan, kewanitaan, penuh dengan kasih sayang, perhatian, suka melindungi, menyayangi, lemah lembut dan semacamnya. Itu ya, energi feminin. Menurut dia seperti itu, kamu punya jiwa energi feminin. Terus itu dia merasa bahwa antara kamu dengan dia saat ini tuh ada perpisahan, ada jarak ya, entah memang kalian LDR atau memang ya karena sudah berpisah ya, sudah ada perpisahan sehingga ada jarak di antara kalian. Ada hambatan, ada ruang di antara kalian yang dulu sangat intim sekali, yang dulu sangat apa ya, bucin-bucin ya. Sekarang tuh kayak saling dingin, saling membatasi, ada ruang ya, ada ruang, ada jarak di antara kalian. Terus itu dia merasa bahwa dia sudah ditinggalkan oleh kamu, dia sudah apa ya, dia sudah ngerasa kayaknya kamu dingin banget sama dia, cuek banget, kayak nggak peduli gitu sama dia ya. Dia merasa kamu sudah let it go, sudah berjalan pergi, sudah meninggalkan dia. Dia merasa seperti sudah ditinggalkan, sudah tidak dibutuhkan, diabaikan, ya tidak diperdulikan lagi sama kamu. Kayak gitulah ya, kayak udah orang asing, kamu kayak dingin banget gitu sama dia. Cuek ya, bodoh amat gitu. Oke, aku lihat di sini dia masih memiliki intuisi yang kuat dengan kamu. Apalagi di sini ada keterikatan dari lagu ya antara kamu dengan dia. Apakah kamu suka mendengarkan lagu atau suka bernyanyi? Nah, di sini dia akan memperkuat intuisi dia dengan cara mendengarkan lagu atau nyanyian yang kamu nyanyikan atau lagu yang kamu dengarkan. Di situ dia akan tahu isi hatimu. Ya, karena di sini mungkin kamu memang orang yang kalau ingin melampiaskan perasaanmu itu lewat lagu gitu. Entah kamu dengerin lagu atau mungkin kamu upload di media sosialmu dengan back sound lagu apa gitu ya. Nah, itu dia bisa tahu perasaanmu atau isi hatimu seperti apa dari lagu-lagu yang kamu dengarkan atau kamu nyanyikan. Ya, di sini aku lihat memang telepati dia terhadap kamu kuat ya. Jadi secara batin kuat dengan kamu. Seperti itu ya, Say. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya bisa zodiak dia, bisa zodiak orang baru, zodiak kamu, silahkan disituasikan saja. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak
kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Aduh, silahkan disituasikan saja. Ada 2, 3, 7, 3, 1, 8, 2, 4, 10, 16, 3, 19, 11, 1, 27, 24, 25, 36, 26, 5, 9, 15, 13, 12, 21, 22, 14. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Februari, Maret, April, Juni, Desember, Oktober, November, Januari, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio tikus, sio babi, sio anjing, sio monyet, sio naga, sio ayam, sio kelinci, sio ular, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial kamu, bisa inisial mereka ya, silahkan disituasikan saja. J, V, D, N, M, Y, I, L, U, W, T, E, X, H, C, Z, P, Q, K, O, B, R, F, A, dan S. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.